Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mu'alifah. Nama saya Umi Romziah. Kami mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam Sultan Syarif Hasim Siak Sri Indrapura, Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 5. Dengan mata kuliah pengantar metodologi penelitian kuantitatif dengan dosen pembimbing Dr. Iwan Agus Supriyono MPDI. Kami akan membahas bab 10 yang berjudul penelitian korelasi. Korelasi adalah penelitian yang bertujuan untuk menemukan hubungan antara dua variabel atau lebih dalam suatu penelitian. Penggunaan penelitian korelasi dalam riset pendidikan dimaksudkan untuk menjawab masalah hubungan antara dua variabel atau lebih dalam situasi nyata yang sedang dihadapi pada bidang itu. Dalam kenyataan, kita dapat menjumpai berbagai fenomena yang menunjukkan hubungan antara variabel itu. Hasil riset seperti ini akan sangat bermanfaat untuk kepentingan evaluasi, pengembangan konsep, pengujian aplikasi suatu konsep atau teori, ataupun untuk dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan. Tujuan penelitian korelasi. Tujuan adanya penelitian korelasi diantaranya yaitu yang pertama, untuk mencari bukti terdapat tidaknya hubungan korelasi antara variabel. Peneliti bisa mengetahui apakah antar variabel memiliki hubungan atau tidak. Yang kedua, bila sudah ada hubungan, untuk melihat besar kecilnya hubungan antar variabel setelah peneliti mengetahui adanya hubungan antara variabel. Selanjutnya, peneliti akan melihat seberapa besar hubungan antar variabel yang diteliti. Yang ketiga, untuk memperoleh kejelasan dan kepastian apakah hubungan tersebut berarti atau tidak berarti. Karakteristik penelitian korelasi. Karakteristik adalah fitur pembeda dari seseorang atau sesuatu. Karakteristik juga didefinisikan sebagai kualitas tertentu atau ciri khas dari seseorang atau sesuatu. Setiap sesuatunya pasti memiliki karakteristik, tidak terkecuali penelitian korelasi. Menurut Zainal Arifin, karakteristik penelitian korelasi antara lain: yang pertama, adanya hubungan dua variabel atau lebih. Yang kedua, adanya koefisien korelasi yang menunjukkan tinggi rendahnya suatu hubungan. Yang ketiga, tidak ada perlakuan atau treatment khusus. Yang keempat, data yang diperoleh bersifat kuantitatif. Macam-macam penelitian korelasi. Ada 3, yaitu yang pertama, penelitian hubungan. Penelitian hubungan relasional atau korelasi sederhana seringkali hanya disebut korelasi saja. Digunakan untuk menyelidiki hubungan antara hasil pengukuran terhadap dua variabel yang berbeda dalam waktu yang bersamaan. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan tingkat atau derajat hubungan antara sepasang variabel bivariat. Yang kedua, penelitian prediktif. Dan yang ketiga, korelasi multivariat. Korelasi multivariat dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama regresi ganda dan yang kedua korelasi kanonik. Kegunaan penelitian korelasi. Penelitian korelasi dapat digunakan jika yang pertama, variabel-variabel yang diteliti cukup rumit, tidak dapat dimanipulasi atau tidak dapat diteliti dengan metode eksperimental. Yang kedua, ingin mengukur beberapa variabel yang sering berhubungan secara serentak dan realistik. Yang ketiga, ingin mengetahui eratnya hubungan atau tinggi rendahnya hubungan antar variabel. Dan yang keempat, dan jumlah subjek tidak terlalu banyak. Langkah-langkah penelitian korelasi. Untuk melakukan penelitian korelasional, langkah-langkahnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memahami masalah dengan cara mengenali variabel yang akan dikorelasikan berdasarkan hubungan logis, dasar teoretik, dan landasan empiris. Yang kedua, memilih partisipan, yaitu dengan mengambil sampel dari suatu populasi yang dapat memaksimalkan strategi sampling yang tepat, jumlah partisipan minimal 30 peserta. Yang ketiga, memilih pengukuran yang sesuai dengan variabel yang dikaji untuk
Contoh di atas dipersiapkan bagaimana mengukur durasi konsentrasi penyandang ADHD dan bagaimana mengukur kemampuan membaca level dasar. Yang keempat, menentukan langkah-langkah pengambilan data, apakah pengambilan data atau tes diberikan serentak atau bergantian. Yang terakhir, melakukan analisis. Kelebihan dan kekurangan penelitian korelasi. Kelebihan penelitian korelasi yaitu yang pertama, kemampuannya untuk menyelidiki hubungan antara beberapa variabel secara bersama-sama atau simultan. Yang kedua, memberikan informasi tentang derajat atau kekuatan hubungan antara variabel-variabel yang diteliti. Yang ketiga, berguna untuk mengatasi masalah yang berkaitan dalam bidang pendidikan, ekonomi, dan sosial. Dan yang keempat, peneliti dapat melakukan analisis prediksi tanpa memerlukan sampel yang besar. Kelemahan penelitian korelasi. Yang pertama, cocok dilakukan bila variabel-variabel yang diteliti rumit atau tak dapat diteliti dengan metode eksperimental atau tak dapat dimanipulasikan. Mas berhentikan. Hanya diantaranya yaitu yang pertama, cocok dilakukan bila variabel-variabel yang diteliti rumit atau tidak dapat diteliti dengan metode eksperimental atau tidak dapat dimanipulasikan. Yang kedua, memungkinkan pengukuran beberapa variabel dan saling hubungannya secara serentak dalam keadaan realistik. Yang terakhir, hasilnya adalah taraf atau tinggi rendahnya saling hubungan dan bukan ada atau tidak adanya saling hubungan tersebut. Hal ini beberapa dengan pada penelitian eksperimental yang dapat memperoleh hasil mengenai ada atau tidak adanya efek tersebut.